Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, hari ini teman-teman rencananya aku mau bikin video unboxing niqab lagi. Karena berhubung banyak banget dari kalian yang dari kemarin minta aku buat bikin video tentang terkait niqab lagi. Jadi akhirnya ya udah, hari ini aku bakal bikinin video tentang niqab lagi untuk kalian. Sahabat beriman, Menteri Agama Fahrul Razi merekomendasikan larangan memakai niqab atau cadar bagi aparatur sipil negara. Hal itu disampaikan sesaat setelah menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sebelum isu pelarangan memakai cadar di Indonesia menjadi bahan perbincangan, ada 10 negara yang sudah lebih dulu menerapkan aturan larangan memakai cadar. Lalu, negara apa saja, Kak? Prancis telah menjadi negara pertama di Eropa yang melarang menggunakan burqa, niqab, atau cadar di tempat umum. Aturan ini berlaku sejak tahun 2004 yang dimulai pada sekolah-sekolah. Alasannya untuk menghapus simbol-simbol agama. Pada tahun 2011, larangan bercadar ini berlaku secara penuh. Presiden Prancis Nicolas Sarkozy ketika itu mengatakan cadar tidak diterima di Prancis. Perempuan yang nekat memakai cadar didenda 150 euro atau setara dengan 522 juta rupiah. Belgia. Mengikuti aturan yang berlaku di Prancis, pada tahun 2011, pemerintah Belgia memperkenalkan aturan larangan mengenakan jilbab yang menutupi seluruh wajah atau cadar di tempat umum. Aturan ini disahkan dengan suara bulat. Tak tanggung-tanggung, bagi perempuan yang melanggar larangan mengenakan cadar ini akan mendapat hukuman penjara selama 7 hari atau membayar denda 1.378 euro atau setara dengan 21 juta rupiah. Chad adalah sebuah negara di Afrika. Negara ini berbatasan dengan Libya di sebelah utara dan Afrika Tengah di selatan. Negara ini memberlakukan larangan bercadar. Larangan bercadar ini diberlakukan sejak terjadinya 2 serangan bom bunuh diri pada Juni 2015. Perdana Menteri Chad, Kalsiobi Fahimi Daoubid, menyebut burka atau cadar telah menjadi kamuflase sehingga seluruh burka harus dimusnahkan. Apabila ada perempuan yang mengenakan cadar atau burka di Chad akan ditahan dan dipenjara. Austria. Pemerintah Austria mulai memberlakukan larangan memakai cadar pada Oktober 2017. Berdasarkan aturan yang dibuat, seseorang harus terlihat mulai dari garis rambut hingga dagu. Aturan tersebut tidak hanya melarang muslim mengenakan niqab atau cadar, namun juga membatasi memakai masker wajah dan make up badut. Pemerintah Austria mengatakan aturan tersebut untuk melindungi nilai-nilai Austria. Bulgaria. Sahabat beriman, larangan bercadar di tempat umum diterapkan Parlemen Bulgaria untuk meningkatkan keamanan usai adanya serangan teroris di Eropa. Hukum larangan bercadar ini didorong Koalisi Nasional Front Patriotik. Parlemen Bulgaria menerapkan larangan bercadar pada tahun 2016. Dan jika perempuan memakai cadar di tempat umum, dikenakan denda sampai 860 US dollar atau setara dengan 12 juta rupiah serta suspensi tunjangan sosial. Kebijakan ini sempat mendapat penolakan dari Turkish Movement for Rights and Freedom yang akhirnya menolak ikut pemilihan umum. Denmark. Parlemen Denmark mengesahkan undang-undang yang melarang mengenakan penutup muka atau cadar pada Mei 2018. Sejak aturan tersebut berlaku, otoritas Denmark dapat mengusir perempuan yang memakai cadar di tempat-tempat umum. Bagi yang melanggar aturan, otoritas Denmark menjatuhkan denda puluhan juta rupiah bagi mereka yang melanggarnya. Semenjak aturan itu diterapkan, setidaknya ada 39 kasus pelanggaran cadar yang telah digulirkan terhadap 22 perempuan. Norwegia.
Aturan yang melarang mengenakan cadar di Norwegia mulai berlaku pada Juni 2018. Larangan mengenakan penutup wajah atau cadar berlaku khususnya di rumah sakit, sekolah, kampus, dan tempat penitipan anak. Alasan diterapkannya karena dianggap membatasi komunikasi dan interaksi antar manusia. Menteri Imigrasi dan Integrasi Norwegia, Per Sandberg, mengatakan komunikasi adalah hal yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Larangan memakai cadar di Norwegia mendapat kritik dari aktivis Minoteng yang membela hak-hak minoritas. Sebab hanya sebagian kecil penduduk Norwegia yang menggunakan cadar dan burka. Karena itu, aturan tersebut tak perlu dijadikan sebagai aturan hukum. Sri Lanka. Sri Lanka melalui Undang-Undang Darurat Sipil menetapkan larangan bercadar bagi muslimah. Larangan mengenakan cadar diumumkan 29 April 2019. Larangan itu menyusul serangan teror mematikan yang terjadi pada hari Paskah 21 April 2019 dan menewaskan 259 orang. Organisasi tertinggi ulama Islam di Sri Lanka, All Ceylon Jamiatul Ulama atau ACJU, mendukung larangan mengenakan bercadar bagi perempuan yang berlaku dalam jangka pendek demi keamanan. Akan tetapi, kelompok Muslim Sri Lanka mengkritik larangan tersebut dan menganggapnya tidak perlu. Karena sebelumnya, hampir semua ulama sudah melarang penggunaan cadar dengan alasan keamanan. Italia. Pemerintah Italia tidak mengeluarkan aturan yang melarang menggunakan cadar bagi wanita muslimah. Aturan yang melarang mengenakan cadar hanya berlaku di beberapa daerah saja. Pada tahun 2010, pemerintah daerah Novara memberlakukan aturan yang melarang wanita bercadar. Beberapa daerah lainnya di Italia bahkan membuat aturan larangan memakai baju renang Islamik. Meski begitu, tidak ada denda yang dikenakan dalam aturan ini. Spanyol. Sama seperti Italia, larangan mengenakan cadar atau burka hanya berlaku di beberapa daerah di Spanyol, seperti Catalonia. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung Spanyol telah mencabut larangan ini dengan alasan membatasi kebebasan beragama. Kendati putusan Mahkamah Agung sudah jatuh, namun sejumlah daerah masih memberlakukan larangan memakai cadar dengan berpegang pada putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa pada tahun 2014. Pengadilan Eropa memutuskan larangan memakai cadar bukan bagian dari hak. Sahabat beriman, itulah 10 negara yang melarang muslimah memakai niqab atau cadar. Terkait memakai niqab atau cadar, mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan, dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sementara itu, pendapat mazhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi atau bukan mahram adalah seluruh tubuh, sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Selanjutnya, Syadar Diri dalam Syarah Al-Kabir mengatakan bahwa makruh bagi seorang perempuan menutup wajahnya dengan niqab karena dianggap sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan atau gulu. Kemakruhan itu berlaku selama penggunaan niqab bukan bagian dari adat atau tradisi setempat. Bupati Lombok Tengah Moh Suhaili Fadil Thohir mencanangkan gerakan wajib memakai cadar atau yang disebut cadarisasi. Hal tersebut bertujuan sebagai pengganti masker bagi aparatur sipil negara atau ASN Muslimah di lingkungan Pemkab Lombok Tengah. Akan ada kita programkan gerakan kita untuk maskerisasi dengan menggunakan cadarisasi. Jadi jilbab harus disertai dengan cadar. Cadarisasi diterapkan Suhaili karena kecewa melihat masih banyak ASN yang tak memakai masker di saat pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Suhaili secara lisan saat senam bersama di halaman kantor Bupati pada 19 Juni. Video soal cadarisasi tersebut kemudian menjadi perbincangan masyarakat.
Dikatakannya cadarisasi tidak ada kaitannya dengan radikalisme. Suhaili ingin agar ada upaya melindungi hidung dan mulut di mana virus itu bisa masuk. Cadarisasi ala Bupati Lombok Tengah ini bukan satu paket dengan jubah yang wajib dikenakan ASN Muslimah, tetapi hanya untuk menutup hidung dan mulut saja. Nah, hari ini teman-teman rencananya aku mau bikin video unboxing niqab lagi. Karena berhubung banyak banget dari kalian yang dari kemarin minta aku buat bikin video tentang terkait niqab lagi, jadi akhirnya ya udah hari ini aku bakal bikinin video tentang niqab lagi untuk kalian. Tapi maaf banget ya teman-teman, jadi barang atau niqab yang pengen aku unboxing ke kalian ini sebenarnya aku beli tuh udah lumayan lama gitu ya. Udah lumayan lama, tapi nggak lama-lama banget juga sih, kayak sekitar sebulan atau 2 bulanan yang lalu gitu. Cuma pas kemarin paketnya datang ke rumah aku, niqabnya ini belum pernah aku pakai sama sekali sampai sekarang teman-teman. Yang ada malah kemarin itu pas paketnya datang ke rumah aku, cuman aku buka, aku setrika, dan langsung aku simpan ke lemari. Kenapa sengaja nggak aku pakai? Karena niqab-niqabnya ini tuh teman-teman menurut aku terlalu bagus aja gitu kalau kita pakai buat sehari-hari di rumah. Dan menurut aku sih cocoknya atau bagusnya kita pakai niqab-niqabnya ini kalau lagi ada acara di luar rumah gitu, kayak acara-acara resmi atau yang lain sebagainya, misalnya kayak acara kondangan, atau misalnya juga bisa kalau kalian tuh lagi jalan-jalan atau liburan gitu kan, ya kayak gitulah, cocok pakai niqab yang semacam kayak gitu. Jadi nggak pernah aku pakai aja gitu selama di rumah. Oke, langsung aja deh, di sini aku mau nunjukin ke kalian niqab-niqabnya. Nah, jadi ini dia niqab-niqabnya teman-teman. Jadi niqab-niqabnya ini tuh habis aku setrika terus aku masukin lemari aja. Jadi aku tuh beli ada 4 niqab teman-teman. Kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4. Dan warnanya itu hitam semua. Kenapa aku belinya warna hitam semua? Karena aku emang sengaja nyari niqab yang berbahan jet black teman-teman. Dan kalian tahu kan yang berbahan jet black itu cuman ada yang warna hitam. Kenapa aku nyari yang berbahan jet black? Karena bahan jet black itu menurut aku bagus banget teman-teman. Kalian tahu kan bahan jet black itu bahannya awet banget gitu warnanya. Dan warna hitamnya tuh beda dari warna hitam sama bahan yang lain. Terus juga yang aku suka bahan jet black itu tuh bahannya juga lembut dan bahannya tuh juga nyaman dipakai. Jadi aku suka aja gitu kalau pakai niqab hitam yang berbahan jet black. Jadi kalian tonton terus video ini, jangan skip, tonton terus video ini sampai habis. Oke, sekarang aku mau nunjukin satu persatu dulu niqabnya. Sekalian mau mentutorialkan juga ke kalian gimana cara pakainya dan juga gimana aja model-modelnya. Nanti bakal aku kasih tahu juga nama dan harganya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka dari niqab yang pertama. Nah, niqab yang pertama ini teman-teman namanya niqab Yaman Poni Chiffon Silk Jet Black. Oh, salah. Ini namanya niqab Yaman Poni Chiffon Jet Black. Tuh kalian bisa lihat niqabnya begini. Cara pakainya itu sama kayak niqab Yaman biasa. Langsung aja kita buka dulu. Ini teman-teman cara pakainya sama kayak niqab Yaman biasa, yang mana bagian di luarnya itu bagian yang panjang. Ini yang bagian luarnya itu bagian yang pendek kayak gini, dan lubang matanya itu usahain ada di dalam. Langsung aja kita mulai ke tutorialnya.
Nah, jadi seperti ini modelnya teman-teman. Tuh. Di sini kalian bisa lihat ada poninya gitu. Namanya niqab poni. Jadi di sini ada semacam kayak poni kita gitu. Jadi kayak kesannya gitu kayak mata kita tuh jadi kayak lebih tertutup gitu loh. Lebih ke dalam. Buat modelnya sendiri kalian bisa kayak gini aja, simple, atau bisa kalian miringin juga bisa, kayak niqab Yaman. Kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut buka niqab yang kedua. Nah, niqab yang kedua di sini, teman-teman. Ini dia. Nah, yang kedua ini, teman-teman, namanya niqab Yaman Eagle A Chiffon Silk Jet Black. Jadi, ini tuh ciri khasnya seperti model mata elang. Langsung aja gimana cara pakainya. Kita buka dulu. Nah, ini tuh cara pakainya pun sama seperti niqab poni atau niqab Yaman biasa, teman-teman. Jadi bagian panjangnya di luar dan bagian lubang matanya di dalam. Jadi kayak gini. Langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Kalian bisa buat model sesuai yang pengen kalian mau. Contohnya yang pertama, kalian bisa simple kayak gini aja, teman-teman. Yang kedua, kalian bisa miringin kayak gini juga, seperti niqab Yaman. Tuh, jadinya kan bisa dijadiin berbagai macam model gitu. Kalau semacam niqab Yaman gini. Cantik ya teman-teman. Jadi kesannya tuh kayak mata kita tuh jadi kelihatan lebih tajam atau lebih gimana gitu kan kalau pakai model yang seperti ini. Oke, sekarang lanjut kita mau buka niqab yang ketiga. Nah, niqab yang ketiga di sini teman-teman, aku punya ini dia. Ini adalah niqab butterfly hijrah silk jet black. Salah. Ini adalah niqab butterfly hijrah chiffon silk jet black. Ini dia. Ini niqab butterfly. Gimana cara penasaran gimana modelnya? Langsung aja kita buka. Nah, niqab butterfly ini pun pakainya juga sama dengan yang lainnya tadi. Kayak ini, kayak yang tadi.
kayak niqab Yaman. Sama aja sih cara pakainya tuh kalau niqab ya. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Jadi seperti ini teman-teman tuh. Jadi seperti ini teman-teman. Kalian bisa pakai model yang simple, model biasa, yang kayak gini aja. Atau kalian bisa juga pakai model yang kedua. Nah, model yang kedua di sini teman-teman, kalian bisa lihat di sininya. Ini dia tuh punya semacam tali gitu. Jadi kalian bisa pakai cara atau model yang kedua. Jadi dengan kalian caranya, ini talinya apa sih namanya? Kancing, maksudnya tuh kancing. Jadi kancingnya ini kalian kancingin kayak gini, kayak gini. Kalian kancingin. Kalau udah, kalian ke belakangnya kayak gini. Nah, jadi modelnya itu model kancing, model niqab butterfly kancing. Know that someday you will return to him. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Hold fast to the company of the folk of Jadi deh, nah itu model yang kedua. Atau kalau kalian nggak mau pakai kancingnya, kalian juga bisa pakai yang model biasa aja, model niqab butterfly biasa aja. Let your heart and soul be mirror clear. Give life and love to Al-Habib. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Nah, niqab butterfly ini teman-teman, kelebihannya seperti yang aku bilang tadi. Jadi niqabnya ini tuh bisa kita jadiin dua model. Yang pertama model biasa, yang kedua model kancing. Kalau kalian mau pakai kancingnya juga bisa, kalau kalian nggak pakai kancing juga bisa. Dan inilah namanya niqab butterfly. Niqabnya tuh semacam kayak niqab kupu-kupu gitu. Insyaallah cantik ya. Oke teman-teman, langsung aja kita buka paket yang keempat atau niqab yang keempat. Nah, niqab yang keempat di sini teman-teman, aku punya niqab namanya ini, kalian bisa lihat. Nah, yang kedua ini teman-teman namanya niqab butterfly 2 layer chiffon silk jet black. Ini tuh niqab butterfly juga, tapi dia punya 2 layer teman-teman, dan perbedaannya juga beda dari niqab yang ini. Gimana? Langsung aja kita buka. Kita buka dulu. Nah, niqab ini teman-teman bedanya sama niqab yang ini.
Yang ini itu nikop yang aku pakai, ini tuh bedanya nikopnya itu udah kesambung. Sementara nikop yang terakhir ini, nikop butterfly 2 layer ini, itu dia bagiannya tuh terpisah gitu. Jadi ini nikopnya, kalian bisa lihat, ini nikopnya dan ini veilnya. Dan veilnya itu dia pakai karet. Tuh, kalian bisa lihat. Gimana cara pakainya? Langsung aja kita mau pakai. Di sini kita pakai nikab bandananya dulu. عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Nah, setelah kita pakai nikab bandananya seperti ini, teman-teman, langsung kita pakai veilnya. Nah, veilnya ini cara pakainya, jadi di sini kan ada karetnya ya. Nih karetnya, kalian bisa lihat. Dan ini tuh bagian depannya gitu, bagian depannya ya. Dan ini karetnya. Jadi cara pakainya itu, nah bagian pendeknya kita kedalamin kayak gini. Kita ambil, jadinya tuh kayak gini ya teman-teman, tuh kayak gini ya. Setelah itu kita taruh di layar kita, lalu kita taruh di leher, kita buka dari atas, kita buka dari depan. Nah, pertama kayak gini dulu, habis itu kita buka, kita keluarin nikab bandananya, baru kita rapikan tuh kayak gini. Dan di sini tuh karetnya, tuh kalian bisa lihat. Nah, jadi kayak gini. Dan ini namanya 2 layar, teman-teman. Kalau kalian ngerasa kurang nyaman sama pakai karetnya, kalian bisa taruh di belakang telinga kalian. Jadi kayak gini, di belakang nikab bandananya. Ini kayak gini. Dan ini tuh kayak lebih enakan gitu dari yang tadi. Nah, jadi seperti ini teman-teman modelnya. Nikab, model dari nikab butterfly 2 layer chiffon silk jet black. Persamaannya sama yang nikab tadi, nikab butterfly yang sebelumnya itu cuman ada 1 layar dan dia udah tersambung sama nikab bandananya. Sedangkan nikab butterfly 2 layar ini cara pasangnya begini. Dan nikab butterfly yang ini teman-teman, kalian bisa kreasiin juga, atau kalian bisa pakai model sesuai yang pengen kalian mau. Contohnya aku kasih tahu, kalau aku untuk yang pertama, kalian bisa pakai model biasa yang seperti ini. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, and stand before Allah like nothing else exists. Model yang kedua, kalian bisa ambil layar yang paling belakang ini, kalian ke belakangin kayak gini. Jadi modelnya tuh semacam kayak model layar 1.
Dan model yang ketiga, teman-teman, kalian bisa pakai cara kayak gini. Jadi sisi kiri atau kanan terserah kalian. Misalnya di sini aku mau ngambil sisi kiri ya. Sisi kiri tuh kalian lipat kayak gini. Bagian kirinya kalian bisa lipat seperti ini, terus kalian penitiin, atau kalau kalian pakai bros juga bisa. Misalnya aku pakai peniti aja. Habis itu yang sebelah kanannya kalian jarumin lagi di sini. Kalau kurang rapi, kalian bisa rapiin lagi ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Yaps, jadi seperti itulah beberapa nikop-nikopnya teman-teman. Semoga kalian suka semua modelnya. Dan jujur ya teman-teman, di sini aku sama sekali nggak di endorse. Aku nge-review nikap-nikapnya ini jujur dan pure aku beli sendiri. Karena niat aku juga di sini cuman pengen membantu aja. Semoga kalian juga terbantu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.